dan kita masuk ke TGN, kita baru merasa merugi. Nah sekarang orang tuanya bertoriko, anaknya enggak. Kalau aku kalau yang sudah jadi murid, saya hanya pesan aja, jangan jadikan kita ngikuti itu karena hawa nafsu, karena ada sesuatu hal di baliknya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar Ustaz? Alhamdulillah saya baik. Ini senang nih bisa mampir sini untuk sharing-sharing nih Ustaz. Ya. Di sela-sela kesibukan ngajar ya. Kan ngajar di Di SMP saya. SMP mana Ustaz? Saya SMP Islam Simpang Wetan. Simpang Wetan. Ini kisahnya Ustadz Zain ini menarik nih. Iya. Kabarnya itu dulu nggak mau bertarekat, malah sekarang gandrung. Tapi sebelum itu nanti tolong Ustadz, mundur dulu ke belakang. Itu kisah masuk ke Pekalongan gimana? Kan asli ini kan dari... Saya dari Magelang. Mundilan. Gimana tuh? Ya awalnya kita kan, saya itu dulu dari pendidikan, kemudian kepinginnya kita tingkatkan lah, masih sekolah sambil cari ilmu agama itu kan, sambil mondok. Akhirnya saya pergi ke Jawa Timur. Ya, di Terongan, di Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso. Oke. Itu. Baru setelah itu kemudian kita aktif di mahasiswa. Akhirnya juga kenal. Gitu. Itu tahun berapa di Rejoso? Saya di Rejoso tahun 92. 92 ya. Oke. Lanjut kuliah di Darul Ulum. Setelah lulus dari sana lanjut ke sana juga. Ya. Setelah itu selesai, saya pulang. Nah, kembali ke Magelang ya? Ya, ke Mundilan. Di Mundilan ngajar di Sanawiyah. Itu juga jadi pengurus NU, ranting, kemudian jadi pengurus yang LP Ma'arif. LP Ma'arif. Iya, gitu. Di ranting. Nah, itu kan setelah dari Darul Ulum balik ke Magelang. Itu berapa tahun di Magelang sebelum akhirnya ke Pekalongan? 3 tahun lah perkiraan. 3 tahun. Ya, kurang lebihnya itu. 3 tahun. Kemudian ternyata kenalan saya dulu di perkuliahan. Akhirnya menanyakan jadi nggak dilanjutkan. Ini kita perjelas maksudnya jadi nggak dilanjutkan, jadi nggak dinikahi. Itu malu-malu nih Ustaz. Jadi itu dulu teman kampus ya? Iya. Oke, teman kampus itu. Baru setelah itu kemudian ya kalau sudah pilihan, kalau waktu itu kan kita saling percaya loh. HP juga nggak ada, gitu kan? Belum ada HP. Hanya saling percaya, hanya via telepon. Itu ternyata juga oke lah. Memang sudah ditunggu, mau nggak mau ya udah tak lanjutkan. Orang tua saya suruh untuk ke Pekalongan untuk menanyakan. Jadi satu orang Pekalongan kuliah di Darul Ulum, satu lagi orang Magelang kuliah di Darul Ulum. Ketika lulus setelah berapa 3 tahun di Magelang, 3 tahun. baru melangsungkan pernikahan. Itu di Pekalongan. Iya. Di mana nikah di Pekalongan. Ya. Berarti tahun 2000 dan saat itulah menetap di Pekalongan. Jadi kisah sampai menetap ke Pekalongan itu karena memang menikahi. Teman kuliah yang asli Pekalongan. Betul. Nah, itu gimana kisahnya tuh sampai dulu nggak mau bertarekat, padahal tuh orang tua bertarekat. Ya. Orang tua bertarekatnya ikut ini ya Mbah Dahlar ya? Gini, kalau orang tua saya itu dari ibu yang sudah ikut bertorikoh, ke Mbah Kiai Dahlar, Mbah Ahmad Abdul Haq itu ya. Itu, tapi bapak kan belum. Baru setelah itu saya ada di Jawa Timur, pulang, terus kemudian nikah. Adik saya yang saya bawa ke Jawa Timur, ada di Malang. Ternyata di Malang di sana juga bertorikoh TGN. TGN. Pondoknya apa itu yang dekat dengan Unibro?
Oke. Itu. Lah Jalur pulang. Surelaya juga atau Enggak, bukan? bukan. Itu yang dari mungkin dari Mbah Kiai Usman mungkin. Oh, oke. Iya. Itu kemungkinan besar itu. Lah, baru setelah pulang adik saya juga berbicara di rumah itu ya, kalau saya pulang ke Magelang, kita ngobrol-ngobrol kadang TKN, sama-sama TKN ya kan gitu. Akhirnya Bapak kok nih kayak aku pengen ikut gitu. TKN juga. Itulah akhirnya di daerah saya ada yang itu. Akhirnya ke Mbah Kiai Jazuli kalau nggak salah. Oke, jadi Bapak ini ikut TKN akhirnya. Nah, tapi kan waktu itu kan belum kan? Belum. Nah, itu kenapa sih nggak mau? Ya. Padahal adik, Bapak. Ya artinya kan gini loh, artinya kita itu berthariqah itu terasa agak berat. Pandangan waktu dulu itu idealismenya itu kan gini. Berthariqah itu kan tasawuf itu kan sudah dingkluk tok itulah. Artinya kan akhirnya kita hanya merigi ibadah tok. Itu akhirnya kita besok aja lah, besok gitu. Awalnya gitu ya. Karena melihat amalnya tarekat ini berat. Iya. Gitu loh. Tetapi setelah kita mulai berjalan itu ya, mulai kita kenal dan kita masuk ke TKN, kita baru merasa meruginya. Iya. Kenapa nggak sejak dulu? Itu setelah masuk ke TKN Surabaya. Iya. Nah, itu bisa masuk ke TKN Surabaya gimana ceritain dulu tuh? Lah awalnya kalau ke TKN Surabaya lingkungannya kan Ikhwan. TKN. Mertua TKN, penggerak juga kan, penggeraknya juga. Nah, masa anaknya nggak ikut? Nah, itu loh. Dan di situ Bapak kan sudah almarhum. Jadi waktu itu di situ itu hanya yang ada di kampung saya itu hanya Ki Jahri. Almarhum. Ya, terus kemudian Bapak. Nah, Bapak saya itu almarhum duluan kan gitu loh. Akhirnya musola itu nggak banyak ada yang ngisi. Gitu loh. Bapak mertua nih ya? Iya, Bapak mertua. Nah, itu berarti nikah tahun 2000, pertama kali ke Surelaya juga itu tahun 2000. 2000 akhir. Masih ingat itu kapan tuh? Ya, kalau nggak salah itu bulan-bulan September atau November itu. Pas manakib biasanya ya? Enggak. Bukan. Jadi ada rombongan sendiri. Memang ada rombongan. Iya, rombongan dari sendiri. Yang mau ke ziarah ke Pangsabar. Itu berapa bis ya? 4 bis atau 6 bis itu. Gimana waktu pertama kali jumpa Pangsabar tuh? Ya, hanya tersentuh aja lah. Kok luar biasa saya itu. Itu. Luar biasa. Kemudian setelah kita sowan ya, masuk sowan itu kemudian ada rasa tersendiri yang ada di dalam hati. Hanya itu loh. Kok adem, ayem gitulah hidupnya itu. Itu talqin zikir di sana. Pertama kali talqin zikir di Surelaya atau di Surelaya? Iya, di Surelaya. Pas ke sana dengan rombongan. Iya. Sekaligus itu kan di sana kan malam. Nyampe malam. Iya, terus subuh itu kan kemudian habis subuh talqin. Baru setelah talqin selesai sowan, masuk ke dalam. Berarti talqin pada isyraq. Habis subuh ya, habis subuh itu dengan siapa dulu di masjid? Siapa? Sandisi. Iya, itu. Kalau nggak salah itu. Tahun 2000. Ya. Lepas isyraq baru biasanya kan terima tamu ya di madrasah keluar. Ya. Tapi setelah itu saya juga Pak Kiai Zainal Abidin Anwar, Pak Anjen. Iya, gitu. Jadi tahun 2000 pertama talqin, jumpa Pangersa Abah. Terus gimana bisa sampai aktif di Pekalongan nih? Maksudnya kan tadi kan memang ada Bapak udah almarhum gitu kan. Itu musola akhirnya bisa jadi rame lagi tuh. Kan gini lah, artinya kalau sudah yang di atas, artinya orang-orang yang mampu, yang dikit-dikit tahu tentang agama, nggak ada kan akhirnya juga goncang juga kegiatan apapun gitu loh. Nah saya ada di situ tuh masuk itu terasa goncang gitu loh. Vakum, kegiatannya vakum. Yang ada hanya amaliyah TKN. Tapi amaliyah yang lain, seperti pengajian dan sebagainya itu nggak ada.
Itu loh. Akhirnya hanya hataman, kemudian manakiban, hanya itu. Hanya itu aja ya. Ya, tetapi dengan kita menelaah kembali, kita mempelajari dengan ilmu tasawufnya itu nggak ada penjabaran tentang itu, gitu loh. Nah, akhirnya mau nggak mau saya ya mau nggak mau harus terjun di situ karena gimana lagi nggak ada orang. Iya. Ya sekemampuan dengan cara ya kita pernah pengalaman di Rejoso, OTGN-nya semacam ini, di TGN Suryalaya semacam ini kan hanya gitu loh. Betul. Kalau awalnya itu merasa ikut TGN tarekat itu berat, sampai akhirnya ngambil talqin zikir di Suryalaya, itu gimana? Awalnya kan merasa ini tarekat ini berat nih. Suryalaya berat nggak nih dalam pengamalannya? Penyataannya gitu menurut Ustadz? Awalnya kan kita nggak lari ke situ. Ya, awalnya itu karena sebuah dorongan dari masyarakat, yang masyarakat sudah ikhwan, betul. Tetapi yang seperti yang menggembala itu nggak ada gitu loh. Artinya yang mengarahkan itu kan, itu kan nggak ada. Lah orang yang membimbing itu kan mau nggak mau harus muhariknya juga. Ya harus paling nggak kan harus talqin juga. Ya. Awalnya kan jadi ikhwan juga TGN, karena dia mau masuk ke dalamnya. Sehingga kita mau nggak mau karena saya sudah beristri, akhirnya ya saya berarti sudah bisa masuk situ. Masih muda, masih ini seolah-olah kan masih banyak. Wah ini kendala yang macam-macam lah gitu loh ya gitu loh. Karena sudah beristri akhirnya dia mau nggak mau untuk menenangkan seluruhnya. Betul. Awalnya gitu awalnya. Nah jadi ini ya ternyata juga ketika mendawamkan amaliyah TGN sendiri ternyata ya nggak membutuhkan waktu yang konsumsi waktu yang banyak maksudnya gitu. Jadi yang dulu kita anggap berat maksudnya wah nanti ini gimana ternyata itu dengan kan hanya zikir jahar, zikir khafi untuk yang harian kan. Pokoknya yang kedua pekanan, khataman, lalu bulanan itu adalah manakiban gitu kan. Nggak neko-neko maksudnya seperti itu. Cuman saya juga harus ya artinya gini, pola berpikir saya kembali ke bawah ya, artinya kepada umat loh ya. Kita bukan pada taraf misalnya yang memang sudah menjalani itu ya. Kita kembali pada saya berpikirnya kepada ikhwan-ikhwan yang penting sudah bertoriko, tinggal sekarang mengamalkannya, tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh sang mursyid. Ada anjurannya semacam ini, misalnya zikir yang harus setiap habis sholat 165. Tapi bagi orang-orang awam kan itu kan merasa berat. Terus jangan sampai itu mah kamu lari, tinggalkan. Saya hanya itu semacam itu. Tetap jalani tapi sekemampuannya. Betul. Itu harus dijalani tetapi sekemampuannya. Jangan terus wah haput berat ini lari tinggalkan, itu mah jadi masalah malahan gitu. Jangan kita harus gini. Makanya kalau di Suryalaya itu menarik. Lebih banyak lebih bagus. Betul, lebih bagus betul. Iya. Jadi itu saya kembalinya setelah melihat semacam itu kan awalnya kan harus gini. Orang banyak yang lari. Lah akhirnya saya harus masuk tapi dalam kerangka untuk bisa merangkul seluruhnya, bisa menjalankan sekemampuannya. Betul. Setidaknya dengan mereka sudah ambil talqin zikir itu suatu keberkahan. Iya, betul. Nah, tinggal bagaimana supaya mereka ini bisa bertahap. Betul. Jangan langsung hajar begini nih, bertahap. Ketika bertahap mereka sudah menikmati dan dawam zikirnya, insya Allah mereka tanpa kita minta akan nambah dosis sendiri. Betul. Itu awalnya gitu ya. Tapi akhirnya muncul masalah yang baru. Apa tuh? Saya masih muda, masa toriko. Ini loh. Emang ini di tempat kampung, di kampus stereotipnya seperti itu. Iya. Jadi di kampung itu biasanya saya masih muda Pak Ustadz. Nanti dulu untuk ibadahnya kalau udah tua ya. Kalau ada umur. Nah, iya. Akhirnya kita kan berpikir juga. Akhirnya kita mengolah kalimat-kalimat untuk bisa menyentuh. Contohnya. Artinya misalnya gini, saya menyampaikan misalnya kita itu kan orangnya orang manusia yang penuh dengan dosa. Betul. Ya kan. Kita bertasawuf adalah untuk membersihkan diri.
Lah, bukannya kita lebih memperberat lagi dalam amalia, bukan, tetapi dalam kerangka kita untuk membenahi diri kita, membersihkan diri kita harus bertasawuf. Lah, tasawuf itu bukan asal-asalan kita hanya membaca amalan-amalan yang lain, harus ada gurunya, gitu lah. Lah, akhirnya beliau mau nggak mau juga harus ikut itu. Itu dalam kerangka. Walaupun nanti kita sudah membersihkan, kotor lagi itu manusiawi. Wajar. Gitu lah. Itu pentingnya zikir berulang-ulang karena memang kotor lagi, bersih lagi. Nah, itu yang muncul akhirnya di masyarakat, dan alhamdulillah ini ada gerakan-gerakan yang kaum muda mulai ikut. Dan mulai banyak ya anak-anak muda ya. Ya harus apa sih yang membuat mereka tertarik dengan anak-anak muda di Pekalongan? Ya nek terutama di lingkungan kami ya, di lingkungan kampung kami itu ya karena mayoritasnya itu. Oh, jadi memang dari orang tua paman kampung betul sudah bertarikat atau berTKN. Betul. Gitu. Nah, sekarang orang tuanya bertoriko, anaknya enggak. Kalau aku ini loh, akhirnya kita ajak untuk ke situ itu. Walaupun juga memang berat loh. Betul. Karena dia masih muda, masih gini dan sebagainya. Kalau masih muda kadang ya kita masih banyak kesana kemari, masih belum benar gitu kan. Betul. Ada perasaan seperti itu ya. Perasaannya saya masih punya banyak dosa. Kenapa harus tasawuf itu loh? Bertoriko lah ini. Akhirnya kita ulah kalimat itu malahan yang terjadi. Dan dalam rangka untuk membersihkan diri kita harus bertoriko. Jadi pakai kacamata mereka ya? Iya. Kalau kita pakai yang sana ya berat. Ini kerangkanya itu. Apalagi itu Ustaz, tantangan untuk mendakwahkan tarekat atau TKN di Pekalongan nih, tantangan lainnya. Selain tadi ada ada semacam pemikiran di sebagian orang bahwa kalau masih muda kenapa mesti harus bertarekat gitu kan. Tarekat ini berat amalannya gitu kan. Apalagi tantangan ini yang selama ini dialami? Ya mendawamkan itu. Ya misalnya harian kayak kita kadang-kadang nggak banyak tahu ya. Karena mayoritas kalau di Pekalongan itu musola penuh itu hanya maghrib, ya kan. Lah banyak masyarakat yang itu, dan itu alhamdulillah setiap kita di Masjid Nurul Anwar itu, yaitu memang auratnya aurat TKN, ya semuanya hariannya semuanya berbeda dengan masjid yang lain, itu umum, itu kan. Kalau di sana enggak itu. Kalau saya selalu mengajak bahwa ini masjid ini adalah masjid bukan seperti masjid yang lainnya, karena rohnya roh TKN. Mbah Kiai sejak dulu rohnya roh TKN harus kita jaga yang betul. Saya selalu gitu. Jadi ini sobat-sobat nih TKN News ini perlu tahu juga kalau di Nurul Anwar ya, itu khataman setiap hari apa dan manakib. Biar nanti kalau ada yang pasti nggak ke Pekalongan mau ikut zikir. Kalau khataman itu sejak Kiai Jahri Anwar almarhum, Kiai Jahri Anwar itu mulai malam Selasa dan malam Jumat itu khataman. Zikir khatam. Jadi satu pekan 2 kali. Iya. Malam Selasa, malam Jumat. Oke. Ya. Terus kemudian kalau manakiban itu nggak tentu, karena dulu itu sudah kita tentukan setelah tanggal 11 setelah dari Suryalaya di kampung kita diadakan, tapi ternyata banyak kendala macam-macam dengan persiapan, akhirnya ya setelah dari tanggal 11. Setelah tanggal 11. Iya. Tapi setiap bulan ada. Setiap bulan dan setiap malam Selasa. Oh, okay. Harinya malam Selasa. Harinya malam Selasa bisa. Cuman tanggalnya yang nggak pasti. Nggak mesti harus pas malam Selasa setelah 11-an, yang penting bisa jadi minggu depannya lagi gitu. Iya, gitu. Itu mudah karena memang di lingkungan situ mayoritas memang sudah TKN dari lingkungannya. Iya. Gitu. Nah, Ustadz, ada nggak ini Ustadz bisa sharing pengalaman entah pengalaman apapun gitu ya terkait dengan setelah mengamalkan amalan zikir TKN, bahwa memang nih zikir kita ini luar biasa gitu kan. Bisa jadi dalam keadaan terhimpit dan akhirnya menemukan apakah semangat, apakah semacam mengalami
motivasi dari pangarsa Abah segala macam, pernah nggak mengalami seperti itu, Ustaz? Saya hanya apa ya sebatas pemikiran aja nek saya itu waktu itu. Jadi gini, kita mengamalkan itu berbeda dengan yang lain mungkin kan, satu orang dengan orang lain kan berbeda. Itu ujiannya banyak sekali. Setelah bertekad ujiannya malah banyak. Iya. Gimana tuh? Ujiannya banyak sekali. Ujiannya adalah bahwa kadangkala yang terjadi itu dari sisi ekonomi malah berkurang. Nah, jauh ini. Ini bagi saya cobaan. Kita betul-betul zikir itu lillah, Betul. atau mengarah ke Materi. Jadi diuji betul di situ itu. Ya, sehingga saya selalu sampaikan di rumah pun juga gitu itu. Ya tetap kita jalani. Karena itu sudah bukan sebuah kewajiban, sebuah kebutuhan untuk berzikir gitu loh ya. Jadi tetap jalan, walaupun saya kadang-kadang di rumah selalu istri saya, keluarga ya, itu selalu tak arahkan ke situ. Ya, tapi walaupun nggak ke masjid, nggak kemana, tapi di rumah tetap Amalkan. iya, Gitu. amalan harus jalan. Gitu. Jadi bukan berarti dengan bertarekat semua masalah kebutuhan kita selesai ya. Maksudnya gini, tadi kan terjadi malah banyak masalah datang. Ya, Masalah ekonomi, Iya. bisa jadi masalah kesehatan gitu kan. Nah, kan ada juga yang akhirnya itu ingin coba cara instan nah itu. gitu kan. Nah, itu gimana tuh Ustaz untuk menjaga kita tetap istiqomah di jalur Amalia Teken ini dengan segala macam tantangan hidup atau peristiwa-peristiwa yang membuat kita kadang-kadang merasa irasional atau sulit untuk melihat secara jernih. Ini kan nggak mudah karena memang tidak sedikit juga yang akhirnya pun ingin mencoba cara instan. Gitu. Ya iya, apalagi kalau kita lihat ya sudah terhempit dengan berbagai macam masalah dan sebagainya, akhirnya ya bisa lari kan gitu. Betul, kan. meninggalkan. Iya, meninggalkan. Paling nggak meninggalkan, melepaskan itu sudah itu ganti yang lain itu. Nah, kalau saya itu intinya gini loh, artinya itu sebuah ujian. Tinggal kita itu mau menata diri kita, hasil dengan zikirnya itu kan tatmainul qulub, untuk menenangkan hati. Ya, maka oleh karena itu ya yang menjadikan gundah gulana itu bukan hanya pikiran, tapi kuncinya pada hati, alqalb. Gitu loh. Kalau alqalb bisa tenang, otomatis pikiran juga akan tenang. Jadi justru ketika kita menghadapi masalah yang banyak, menghadapi tekanan hidup segala macam, justru di situ harus perbanyak zikir berarti. Iya. Gitu ya. Zikir perbanyak dengan jangan mengarah ke harapan. Itu yang sulit loh. Ya kan? Yang sulit kita misalnya zikir banyak sekian kali. Dengan harapan biar materi lancar. Jangan sekali-kali untuk itu. Kita berzikir aja udah. Mau lagi ada duit atau enggak, lagi mau sehat sakit atau enggak, zikir. Kan ilahi anta maksudi. Dan waridho kamatlubi. Hanya itu. Nah, itu yang bikin stres ya, karena zikir punya harapan, zikir punya target. Ketika dia selesai zikir, harapannya nggak terwujud, targetnya nggak terwujud, dia stres, merasa. Iya, itu loh. Gitu, kita lepaskan. Betul. Karena nggak ada hasil. Nah itu loh. Ukurannya materi. Iya. Kebanyakan orang kalau misalnya di pondok pun juga gitu kan. Iya. Kita ngamalkan apa-apa harapannya kan nanti ke sana. Misalnya amalkan ini. Betul. Biar lebih ini. Betul. Ya, ini biar lebih bisa meringankan tubuh dan sebagainya. Orang meringankan tubuh nggak hasil, akhirnya lepas. Betul. Ulang lagi. Ya kalau mau, kalau enggak, sama halnya dengan zikir. Oleh karena selalu saya di pengajian saya itu saya tak sampaikan, ya kita hanya menenangkan diri kita aja, melatih dengan zikir, hati kita jadi tenang. Hati tenang, otomatis logika akan tenang. Betul. Gitu. Ketika ada sesuatu terjadi apapun, kita bisa menyikapi dengan tenang. Gitu ya. Tapi nggak boleh menghilangkan hawa nafsu loh. Maksudnya gimana tuh, Ustaz? Nggak boleh menghilangkan hawa nafsu. Lah kalau menghilangkan hawa nafsu kan bukan manusia. Intinya gitu. Tetap hawa nafsu tidak dibuang, hanya dikendalikan. Iya.
al-hawa itu kita kendalikan. Iya, bukan membuang. Bukan berarti kita ada al-hawa seperti mungkin makan terus kita nggak makan-makan. Iya. Nggak boleh tidur tetapi dikendalikan, jangan terlalu banyak makan, jangan terlalu banyak, harus seimbang lah ya. Kan ada hadis Rasul itu laisa bihorikum man taraka dunya li akhirati. Gitu kan. Atau sebaliknya. Jadi jangan sekali-kali kita meninggalkan urusan dunia untuk akhirat. Ya. Gitu loh. Ataupun sebaliknya. Iya. Nah, jangan sekali-kali kita meninggalkan akhirat untuk dunianya. Itu. Tetapi raihlah kedua-duanya. Betul. Pada satu waktu bersamaan ketika kita mengurus hal yang mungkin kelihatan duniawi, di situ kita tanamkan ini ibadah. Betul. Jadi beriringan terus. Betul. Gitu ya. Iya. Begitu juga sebaliknya, seperti itu. Sehingga kalau kita lihat dari hadis terakhir itu wala takunu kalan nas. Jangan sekali-kali kita bergantung pada orang lain. Karena artinya kan gitu loh. Iya. Saya jadi ingat ceramahnya Ajengan Jejen. Almarhum beliau pernah sampaikan jangan biarkan kolbu itu bergantung dengan makhluk. Ya. Gitu. Jasad boleh berdekatan dengan makhluk, tetapi kolbu jangan sampai lengket dengan makhluk. Seperti itu. Iya. Termasuk makhluk itu sebenarnya materi, bukan hanya orang ya. Betul. Gitu. Masya Allah, mantap nih Ustaz. Terus selain di masjid Nurul Anwar, itu selain ada majelis-majelis zikir, apa lagi Ustaz di sana aktivitas? Ya saat itu saja hanya ya ngisi pengajian gitu ya. Di masjid-masjid, musola kan itu ya. Tadi kan ngajar di SMP. Gimana Ya. untuk tarikan anak-anak SMP sudah mulai muncul ini nggak ya, keinginan mereka bisa di sosialisasi, karena kan itu sampai nggak terpikirkan kan. Karena kalau sudah balik kan sudah bisa takin zikir kan. Nah, di sekolahan sifatnya kan umum. Kita di bawah naungan yayasan. Ya kalau kita mau mengadakan apapun juga harus izin yayasan. Yayasan. Tetapi kadanglah saya kan nggak mau yang namanya menganggap bahwa diri kita yang paling bagus itu kan nggak boleh gitu kan. Akhirnya di sana karena ada juga dari teman-teman yang dari pondokan juga banyak itu kan. Hanya kalau ngisi pengajian, ngisi kultum, ngisi jamaah, sholat dan sebagainya berputar. Oh, bergantian. Tetapi ketika saya jadi imam juga saya pakai yang sekalian PGN. Biar mereka mencicipi. Betul. Dan itu banyak anak yang pertama kali tertawa. Oh gitu. Iya, betul. Tertawa dengan dikirnya la ilaha illallah itu dari awalnya itu tertawa. Tapi setelah masuk saya misalnya saya berzikir hanya 33 kali gitu kan, atau 11 kali itu. Itu anak 3, 4, 5 kali kesana udah diam. Nggak tertawa tapi bisa menikmati. Lu nggak usah pancing gitu. Tapi saya nggak bisa lanjut terus. Betul. Karena seolah-olah nanti saya menganggap bahwa dirinya orang lain. Bisa datang ke Nurul Anwar. Ya. Pas ada rombongan ke Suralaya ikut rombongan kaki zikir. Ya. Syukur-syukur anaknya senang, orang tuanya dapat. Ya. Ada pula yang pernah saya ajak untuk ikut gurunya, tapi kata teman saya itu aku guru-guru itu ya nggak boleh, ya sudah. Iya. Gitu. Kita kan cuma mengajak. Iya. Nabi pun mengajak, banyak yang menolak, pernah diperangi. Iya. Jadi nggak usah stres-stres gitu. Oh iya. Yang penting kan sudah saya kenalkan. Betul. Nah, pengenalan itu kan penting. Pengenalan dalam konteksnya nggak usah kita perberat dalam amal ibadah, dalam baca doa-doa nggak usah kita perberat, itulah. Hanya semacam ini masa nggak bisa kan gitu loh. Hanya mendawamkannya aja yang nggak berat. Terakhir Ustaz, Ustaz melihat sosok Pangesabah seperti apa? Saya katakan ini saya juga belum kenal banyak, maksudnya secara lahiriah ya. Saya ketemu juga baru berapa tahun, dan itu sekali aja kita ke sana kan hanya tahunan itu kan. Terus saya hanya melihat beliaunya adalah sosok guru yang memang
memang luar biasa ya, bagi saya, guru yang bisa membimbing umatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Itu yang saya tangkap, bahwa beliau dalam rangka memang betul-betul membimbing umatnya yang paling bawah itu semuanya diangkat semua. Itu yang saya tahu itu selama saya berjalan dari rumah, meninggalkan rumah keliling itu ya, terakhir hanya ketemu dengan Abah. Itu yang sudah saya rasakan. Iya, dari rumah terakhir keliling ketemu dengan Abah, bagaimana tadi maksudnya? Ya artinya berkeliling kita mencari guru itu ketemu itu kan yang paling berkesan. Betul. Itu kan. Setelah berkelana mencari guru, berkesan dengan pengarsa Abah. Dan tadi saya menarik nih kata kunci dari Ustadz Zain nih, bahwa beliau itu yang nanti mengangkat kita dari paling bawah itu sampai ke atas katanya seperti, dan membimbing kita dunia sampai akhirat. Ya orang membimbing dunia mungkin bisa lah, ya. Baik. Tapi sampai akhirnya berarti beliau bertanggung jawab gitu. Betul. Nah itu yang ya. Sangat langka ya Ustaz. Alhamdulillah saya mungkin bersyukur betul ya. Bersyukur bisa ketemu dengan Abah Guru Mursyid. Saya bersyukur betul. Itu karena nggak ada yang lain lagi masalahnya gitu. Ya. Jadi kita memang patut bersyukur ya. Ya. Terlebih lagi hidup sezaman, pernah berjumpa dengan beliau Ustadz tahun 2000 ya. Abah itu kan juga wafat 2011 ya. Jadi ada 11 tahun 11 mengalami masa bersama pengarsa Abah gitu ya. Itu suatu kenikmatan. Wah, kenikmatan luar biasa. Betul. Ibaratnya kalau ke sana itu aduh sudah nggak bisa ya. Dengan adanya gonjang-ganjing, bukan gonjang-ganjing tapi adanya beberapa yang setelah pengarsa Abah wafat ini ada yang muncul musik-musik baru, ada yang muncul begini segala macam. Gimana mungkin saran-saran Ustaz untuk para ikhwan nih? Bagi saya gini aja, itu ujian buat kita untuk menempa diri kita. Kita mau ngikut yang mana? Kalau yang sudah jadi murid, saya hanya pesan aja, jangan jadikan kita ngikuti itu karena hawa nafsu, karena ada sesuatu hal di baliknya, ada sesuatu hal gitu kan. Itu jangan ke situ itu. Ukur diri kita. Intinya kalau mursyid, nah, itu ya mursyid yang ngangkat ya mursyid itu aja. Bukan murid. Iya. Itulah. Nah, kalau itu belum terangkat, ya kita tunggu. Sampai kapanpun. Kita jalin itu, apakah terus kita misalnya nggak ada mursyidnya harus kita lari? Enggak. Itu sudah yang namanya warisannya guru mursyid harus kita jalani. Kita jaga. Kalau nanti sudah ada mursyid yang baru sesuai dengan yang dianjurkan oleh guru kita mursyid, itu ada perubahan amaliyah yang lain, tambahan yang lain, ya kita ngikuti yang baru. Betul. Tapi sebelum itu jangan kita nambah. Oke, sepakat. Nah, saya gitu. Jadi lebih baik kita sibukkan diri terus meningkatkan amaliyah daripada sibuk mencari-cari mursyid lain. Jangan sampai kita menyalahkan orang lain juga. Betul. Kamu salah gitu. Kalau seolah-olah kita yang benar. Betul. Kita belum tahu loh. Betul loh. Nah, saya gitu. Jadi kita sibukkan diri kita. Kita sambil nunggu, memohon pada Allah. Mudah-mudahan Allah menurunkan gantinya. Itulah penerusnya itu siapa. Sehingga kita lebih ayam, tentrem gitu loh. Lebih enak dalam jalan itu. Hanya itu yang saya. Misalnya ada permintaan, monggo silakan. Daripada kita sibuk ngomentari yang sana, lebih baik kita fokus. Betul. Benahi diri kita. Ibda binafsiknya itu. Ibda binafsik ya. Sampai nanti mudah-mudahan ketika Allah sudah waktunya tiba, inilah penerus beliau. Baru kita semua mengikuti sana. Itu mau nggak mau loh. Iya. Kalau sudah ada yang muncul, memang betul-betul dari guru mursyid, betul. Kita sebagai aku bukan muridnya dia, enggak boleh. Betul. Harus kita jadi ikutnya beliau. Amin. Mudah-mudahan Ustaz. Ini terima kasih banyak nih Ustaz Zain nih bisa sharing.
Bisa diculik oleh Pak Haji Jamil emang. Haji Jamil nyulik tapi bisa kesini nih. Terima kasih nih Pak Haji Jamil. Amin, karena kita di Pekalongan. Mudah-mudahan Ustaz selalu sehat. Amin. Amalia zikir di Nurul Anwar juga terus berkembang. Dan kita juga sampai akhir hayat tetap sebagai murid dari Pangarsa Abah. Amin, insyaallah. Oke teman-teman, pastikan terus pantengin terus TKI News. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia menyimak kajian-kajian dari kami, telah ikut juga berkontribusi untuk memperluas dakwah TKN melalui ranah digital, dan pastikan juga jangan lupa download aplikasi TKI News untuk mendapatkan informasi berita terkait dengan tarekat, khususnya TKN Pontianak Sularia. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.